Swastiastu. Saya Putu Ayudian Prantini, absen 25 kali ini akan menjelaskan tentang pengertian keseimbangan pasar. Pasar akan mengalami keseimbangan atau equilibrium jika kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan dan tidak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Harga keseimbangan terbentuk saat terjadi kesepakatan antara pembeli dan penjual pada tingkat jumlah barang. Atau istilah pengertian keseimbangan pasar lainnya bisa dibaca pada teks berikut. Keseimbangan pasar juga bisa digambarkan dengan kurva sebagai berikut. Mengenai cara penggunaan kurva, bisa dilihat pada link di bawah yang tercantum pada deskripsi video ini. Keseimbangan pasar juga bisa dilihat dalam bentuk tabel, seperti pada gambar ini, di mana jika jumlah diminta dan jumlah ditawarkan seimbang, maka di sanalah terbentuk keseimbangan pasar. Apabila salah satu di antara jumlah diminta atau jumlah ditawarkan lebih atau kurang, maka di sana tidak terbentuk keseimbangan pasar karena akibat dari ketidakseimbangan yang terjadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Putu Krisna, nomor absen 29 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh tabel permintaan dan penawaran. Suatu permintaan barang dirumuskan dengan QD sama dengan 8 dikurangi 2. Adapun penawarannya dirumuskan dengan QS sama dengan 2 tambah 2P. Berikut adalah contoh cara menghitungnya. QD sama dengan Q2 sama dengan 2 tambah 2P. 8 kurang 2P sama dengan 2 tambah 2P. Q2 tambah 2 atau 1,5. 8 kurang 2 sama dengan 2P tambah 2P. Q2 sama dengan 2 tambah 3. 6 sama dengan 4P. Q2 sama dengan P sama dengan 2. P sama dengan 1,5. Di sini, saya juga akan menjelaskan tentang kebijakan harga pasar dan harga maksimum. Kebijakan harga dasar dan harga maksimum ditempatkan di berbagai negara, termasuk negara maju. Di Indonesia, contoh jenis barang harga yang dimasukkan di atas adalah gabah. Kebijakan harga dasar dan harga maksimum gabah diputuskan oleh Presiden. Kebijakan ini disebarluaskan kepada masyarakat dan dilaksanakan oleh Badan Urusan Logistik pada tingkat pusat dan Depot Logistik pada tingkat provinsi, serta oleh Sub DOLOG pada tingkat kabupaten. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para santi. Perkenalkan, nama saya Putu Aris Yoga Pratama, nomor absen 24. Saya berasal dari kelompok 3. Kelompok saya akan menjelaskan tentang proses terbentuknya keseimbangan pasar. Saya akan menjelaskan pada bagian pergeseran permintaan maupun penawaran. Apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor selain harga baik pada kurva permintaan maupun kurva penawaran, maka akan menyebabkan pergeseran-pergeseran pada kurva tersebut. Akibat pergeseran itu, maka akan mempengaruhi harga dan kuantitas keseimbangan. Tabel di bawah ini menunjukkan berbagai kemungkinan pergeseran pada kurva permintaan maupun penawaran yang lebih dikenal sebagai 4 hukum permintaan dan penawaran. Nah, berikut adalah contoh tabel dari 4 hukum permintaan dan penawaran. Kali ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, apabila jumlah permintaan meningkat, akan menyebabkan jumlah barang menjadi berkurang sehingga para pembeli yang tidak terpuaskan mau menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih tinggi akan merangsang produsen untuk memproduksi barang tersebut lebih banyak. Oleh sebab itu, akan mengakibatkan tingkat equilibrium berubah di mana harga maupun kuantitas keseimbangan akan menjadi sama-sama meningkat dengan adanya penambahan permintaan. Yang kedua, apabila terjadi penurunan permintaan, maka persediaan barang menjadi berlimpah sehingga para penjual terpaksa mengeluarkan harga yang lebih murah agar barang yang dijual terbeli konsumen. Dengan turunnya harga, produsen menjadi enggan untuk memproduksi barang tersebut.
sehingga produk yang ditawarkan menjadi berkurang pada posisi keseimbangan yang baru baik harga maupun jumlah barang sama-sama menurun. Selanjutnya adalah yang ketiga, kenaikan penawaran misalnya terjadi panen raya, menyebabkan persediaan suatu barang menjadi melimpah. Oleh sebab itu, bila produsen tidak mampu meningkatkan penjualan, maka dengan terpaksa harga harus diturunkan. Penurunan harga akan menarik konsumen untuk membeli barang tersebut. Oleh sebab itu, equilibrium yang baru terjadi pada harga yang lebih rendah, sedangkan kuantitas dalam jumlah yang meningkat. Yang keempat, turunnya penawaran misalnya karena kegagalan panen atau kegagalan produksi menyebabkan barang yang ditawarkan menjadi berkurang. Oleh sebab itu, harga yang ditawarkan menjadi lebih tinggi. Dampak dari kenaikan harga tersebut menyebabkan jumlah kuantitas yang diminta berkurang sehingga equilibrium yang terjadi pada harga yang lebih tinggi, sedangkan kuantitas dalam jumlah harga yang lebih sedikit. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Jika salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Kasmianti, nomor absen 28. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan permintaan pasar dan harga keseimbangan. Berikut penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kurva perubahan permintaan pasar dan harga keseimbangan. Yang pertama ada D. D artinya kurva permintaan. Terus ada SS artinya kurva penawaran. Terus ada S1. S1 artinya kurva penawaran yang bergeser ke kanan sehingga harga naik menjadi OP1. OP1. Ini OP1-nya. Terus yang terakhir ada S2. S2 ini S2 artinya kurva penawaran yang bergeser ke kiri sehingga harga turun menjadi OP2. OP2. Sekian. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gedenaldo Ananta Nugrahadi, absen 3. Di sini saya akan menjelaskan perubahan penawaran pasar dan harga keseimbangan. Kurva penawaran mungkin beralih ke arah luar jika ada 1. Penurunan biaya produksi. 2. Sebuah subsidi pemerintah untuk produsen yang mengurangi biaya mereka untuk setiap unitnya disediakan. 3. Kondisi iklim yang menyebabkan hasil yang diharapkan lebih tinggi dari komoditas pertanian. 4. Penurunan harga pengganti dalam produksi. Pergeseran luar dari kurva penawaran meningkatkan pasokan yang tersedia di pasar dengan harga masing-masing, dan dengan kurva permintaan yang diberikan ada penurunan harga keseimbangan pasar dari P1 ke P3 dan peningkatan jumlah output dibeli dan dijual dari Q1 ke Q3. Pergeseran pasokan menyebabkan perluasan sepanjang kurva permintaan. Dari yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat saya simpulkan bahwa pengertian keseimbangan pasar adalah tingkatan harga maupun jumlah yang diminta dalam keadaan seimbang dan tidak ada kekuatan atau kecenderungan untuk berubah. Harga equilibrium adalah harga yang terjadi pada saat jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang ditawarkan. Yang kedua, harga dasar adalah harga terendah yang tidak dapat dilampaui. Harga yang sangat rendah disebabkan oleh terlalu banyak barang yang ditawarkan atau dihasilkan produsen. Kebalikannya dengan harga yang dasar adalah harga maksimum. Harga maksimum adalah harga yang tertinggi yang tidak dilampaui. Harga yang sangat tinggi disebabkan oleh sedikitnya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Yang ketiga, apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor selain harga baik pada kurva permintaan maupun kurva penawaran, maka akan menyebabkan pergeseran-pergeseran pada kurva tersebut. Akibat pergeseran tersebut, maka akan mempengaruhi harga dan kualitas keseimbangan. Yang keempat,
Pergeseran luar dalam kurva permintaan menyebabkan gerakan ekspansi sepanjang kurva penawaran dan kenaikan harga, keseimbangan dan kualitas. Perusahaan di pasar akan menjual lebih banyak pada harga yang lebih tinggi dan karena itu menerima lebih dalam total pendapatan. Yang kelima, pergeseran luar dari kurva penawaran. Meningkatnya pasokan yang tersedia di pasar dengan harga masing-masing dan dengan kurva permintaan yang diberikan pada penurunan harga keseimbangan pasar dari P1 ke P3 dan meningkat jumlah output dibeli dan dijual dari Q1 dan Q3. Pergeseran pasokan menyebabkan perluasan sepanjang kurva permintaan. Adapun saran-saran yang dapat kami berikan yaitu